Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wahai jamaah Nul Kajian Muhammadiyah yang dirahmati Allah, pagi ini di suasana yang cerah kita masih diberi nikmat hidup dalam suasana Islam, badan sehat, jasmani, rohani, serta kita punya waktu yang longgar. Sehingga pagi ini kita bisa melanjutkan kajian hadis-hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Kali ini adalah hadis yang ke-15 dengan judul Akhlak Mulia Seorang Mukmin. Akhlak mulia seorang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wal yaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata-kata dengan kata-kata yang mulia, atau kalau tidak bisa diam saja. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yukrim jarahu, maka dia harus memuliakan tetangganya. Mamang kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wal yukrim daifahu, kalau diwakafkan menjadi daifah, kalau tidak daifahu, yang berarti bagian ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pun harus memuliakan tamunya. Jamaah, ini akhlak mulia seorang mukmin atau orang yang betul-betul mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang akhlak berarti ini adalah tentang tata cara bergaul, sikap dalam bergaul. Ini diberi oleh Rasulullah SAW bimbingan pada kita bagaimana prinsip dasarnya. Pengembangannya terserah pada Anda, dan manis tata'udum, berusaha untuk semaksimal mungkin menurut kemampuan kita untuk melaksanakan. Akhlak mulia seorang mukmin itu satu, dia itu fal yaqulu khairan aw liyasmut. Yang pertama, dia itu bisa bertutur kata, omong-omong, berbicara
formal maupun tidak, sendaguru ataupun serius ilmiah atau tidak, semuanya sama dengan orang tua atau dengan orang yang lebih muda, atau dengan mertua ataupun dengan besan dan sebagainya, dengan tetangga dan sebagainya, dalam hal berbicara wal yakun khairun. Hendaklah dia mempunyai tutur kata, sikap, omong-omong yang baik. Yang baik-baik ya isinya, baik ya sopan santunnya atau tata caranya. Kalau isinya tentang yang baik itu kena jelas pasti. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan, itu kriteria isi. Kemudian kriteria tata cara, ya, khairan, yang bagus, yang patut, yang tidak menyinggung perasaan, yang tidak menimbulkan orang lain marah, yang sesuai dengan kehendak dan bisikan hati kita. Nah, ini yang sulit kita usahakan. Kalau materi mungkin bisa, logika sambil jalan, tapi ketika kita berbicara khairan dalam arti tata teknik bicara, ini sudah berkait dengan banyak hal, ya, psikologi kita, kejiwaan kita, mental kita pada saat itu, siap atau dia emosi atau tidak. Yang penting kita bisa menahan, berbicara, berusaha untuk yang sebaik-baiknya. Tidak berbohong, tidak berdusta, tidak sendaguru, tapi yang ya serius, tapi tidak terlalu serius, juga ada santainya. Aulias mood, kalau kita tidak bisa demikian, isinya nggak punya yang bagus, nah ini yang paling utama. Isinya atau kontennya kita tidak punya yang bagus, ya yang kedua ya kita jaga, kita diamlah daripada menimbulkan dosa. Daripada menimbulkan dosa, kita diam, kita bicara hal atau yang diam kita. Kemudian yang kedua, akhlak yang kedua terhadap tetangga. Terhadap tetangga kita itu value krim, kita harus memuliakan. Bagaimana memuliakan tetangga supaya tetangga senang. Jangan sampai tetangga kita merasa terganggu karena lisan kita ataupun tangan kita. Jangan sampai tetangga kita merasa tidak aman gara-gara lisan kita ataupun tangan kita, omong-omongan kita ataupun perbuatan kita, tingkah laku perilaku tetangga merasa dirugikan. Itu penting sekali. Bagaimana caranya ini dicari. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang, kita sambut. Nah, dulu itu ada contoh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima tamunya. Dia bersama dengan istrinya, ya, Siti Saroh. Datang laki-laki yang sudah sangat tua, kemudian ya menyampaikan, tapi Nabi Ibrahim sudah ada firasat tertentu yang lain. Dan disilakan masuk, silakan sebentar, kemudian diberikan, buatkan hidangan yang istimewa. Yang pertama hidangannya itu, karena Nabi Ibrahim itu orang yang kaya, dia belikan anak lembu atau pedet yang masih muda, yang masih enak, yang masih gurih. Kemudian dia buatkan masakan, mungkin disate, mungkin digulai atau diapakan. Yang jelas dibuatkan masakan Nabi Ibrahim dengan cara yang terbaik. Kemudian dihidangkan pada orang itu. Ternyata orang itu menyambut dan gembira, tapi sayang dia tidak mau makan itu makanan karena bukan seleranya, bukan jatahnya, dan dia bukan makanannya. Dia akhirnya mengatakan, maaf Nabi Ibrahim, saya ini adalah malaikat Jibril. Saya datang ke sini ya menyampaikan kabar gembira. Beberapa kabar gembira, di antaranya yang paling utama adalah akan hadirnya anak Nabi Ibrahim berikutnya.
Nabi Ibrahim nggak percaya, demikian juga istrinya, padahal istrinya sedang mandul. Dan banyak hal atau contoh lain yang mungkin bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.